Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Ilham Anggit Sawakid. Di sini saya adalah mahasiswa PJJ S1 Manajemen yang akan menjelaskan tentang eh, mata kuliah di manajemen SDM 2 untuk ujian akhir semester, di mana ujian akhir semester MSDM 2 ini adalah untuk membuat atau menjelaskan tentang case study atau studi kasus seputar manajemen sumber daya manusia. Yang saya ambil tema adalah motivasi dan peningkatan kinerja karyawan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diah Darmayanti selaku dosen dari manajemen SDM 2 kelas MJ 402 yang telah menyampaikan dan telah memberikan materi hingga sesi terakhir ini, yang eh, akhirnya saya juga dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tidak ada kekurangan sedikit. Baik, saya akan langsung saja menjelaskan tentang studi kasus tentang motivasi dan kinerja kerja. Oke. Baik, manajemen SDM 2 yaitu motivasi dan peningkatan kinerja karyawan pada PT Pertamina Persero. Saya akan mengambil contoh kasus yaitu bagaimana meningkatkan suatu kinerja dengan motivasi di PT Pertamina. Sebelum masuk ke studi kasus, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu motivasi kerja, yaitu motivasi kerja karyawan adalah aspek pokok yang harus dimiliki agar karyawan bisa berkontribusi lebih untuk meningkatkan kinerja bisnis dan perusahaan. Adanya motivasi kerja ini, karyawan akan memberikan yang terbaik, bekerja lebih produktivitas dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Terus jenis-jenis motivasi itu apa? Motivasi itu ada motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif yaitu manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada yang berprestasi baik. Dengan memotivasi positif ini, semangat kerja karyawan akan meningkat. Terus motivasi negatif apa? Motivasi negatif itu manajer memberikan motivasi berupa hukuman, yaitu kepada karyawan yang kurang baik. Dengan motivasi ini, semangat kerja karyawan dalam jangka pendek akan meningkat karena mereka merasa dengan hukuman tersebut atau mereka merasa uh, takut terhadap hukuman tersebut. Kemudian unsur motivasi kerja menurut Sagir dan dalam Siswanto Sastrawihayo tahun 2002 dan 2003, motivasi kerja itu memiliki beberapa unsur. Unsur tersebut antara lain kinerja, penghargaan, tantangan, tanggung jawab, pengembangan, ketertiban, dan kesempatan. Selanjutnya, faktor motivasi kerja yaitu pencapaian dalam penyelesaian tugas atau pekerjaan berdasarkan pada tujuan dan sasarannya. Kemudian penghargaan terhadap pencapaian tugas dan sasaran, sifat dan ruang lingkup pekerjaan, adanya peningkatan tanggung jawab, supervisi, hubungan antar perseorangan, kondisi kerja, gaji, status, dan keamanan kerja. Terus apa saja indikator efikasi kerja? Yang pertama adalah daya pendorong. Daya pendorong adalah naluri untuk menggerakkan seseorang agar mampu berperilaku secara cepat dalam mencapai tujuan. Cara yang digunakan oleh setiap individu pun pasti berbeda-beda sesuai dengan latar belakang, kebudayaan, dan kebiasaan. Yang kedua adalah kemauan. Kemauan adalah dorongan untuk melakukan sesuatu karena pengaruh dari luar, seperti orang lain atau lingkungan. Kemauan ini merupakan bentuk reaksi akibat adanya tawaran dari pihak lain. Terus, eh, yang tiga adalah, maaf ini salah ini, yang ketiga, membentuk keahlian. Yaitu membentuk keahlian menjadi suatu bentuk proses dari pembentukan perlu proses untuk membentuk keahlian agar mendapatkan kemampuan dalam suatu bidang ilmu tertentu. Bila seseorang sudah memiliki keahlian, sebaiknya keahlian itu harus diasah agar semakin
Kelima, merupakan bentuk keterampilan. Membentuk keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan berbagai pola tingkah laku yang kompleks, tetapi tetap tersusun rapi. Indikator ini tidak hanya mencakup gerakan motorik setiap individu saja, tapi juga dari sisi mental yang dapat dicapai atau tidak. Keenam, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah akibat dari lebih lanjut dari pelaksanaan kewajiban yang diemban oleh setiap karyawan. Ketujuh, kewajiban. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap karyawan. Kewajiban ini harus dikerjakan dengan optimal. Terakhir adalah tujuan. Tujuan menjadi tahap akhir yang ingin dicapai oleh perusahaan agar dapat memberikan hasil kerja yang terbaik. Kemudian, setelah kita motivasi, kita juga harus menganalisa kinerja itu apa. Kinerja karyawan adalah ukuran sejauh mana seorang karyawan berhasil mencapai tujuan-tujuan dan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja. Kinerja karyawan juga dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh seorang karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi. Terus, jenis-jenis kinerja karyawan itu apa saja? Yang pertama adalah kinerja kuantitatif. Kinerja kuantitatif adalah jenis kinerja karyawan yang dapat diukur dengan data, angka, seperti jumlah produk yang dihasilkan, jumlah penjualan, atau target yang telah ditetapkan. Kinerja kuantitatif sangat penting bagi perusahaan karena dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana karyawan mampu mencapai target yang telah ditentukan. Sebagai contoh, seorang karyawan berhasil memproduksi 100 unit produk dalam 1 bulan. Target yang ditetapkan adalah 90 unit produk. Yang kedua adalah kinerja kualitatif. Kinerja kualitatif adalah jenis kinerja karyawan yang diukur berdasarkan kualitas hasil kerja yang dihasilkan seperti kepuasan pelanggan, kualitas produk, atau inovasi yang telah dilakukan. Kinerja kualitatif sangat penting bagi perusahaan karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana karyawan mampu memberikan nilai tambah pada produk atau layanan yang diberikan. Sebagai contoh, seorang karyawan berhasil meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sehingga mendapatkan pujian dari pelanggan dan menerima banyak pesanan. Yang ketiga adalah kinerja individu. Kinerja individu adalah jenis kinerja karyawan yang diukur secara individu berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh karyawan tersebut. Kinerja individu sangat penting bagi perusahaan karena dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana karyawan mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sebagai contoh, seorang karyawan berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, seperti memenuhi target penjualan yang telah ditetapkan atau menyelesaikan proyek tepat waktu. Ini kerja individunya ini merupakan kinerja bagi seorang karyawan masing-masing. Itu kemudian adalah kinerja tim. Kinerja tim ini sudah jelas adalah tim, berarti kinerja kalian diukur berdasarkan kerjasama dalam tim dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan bersama. Ini dapat sebagai contoh sebagai karyawan berhasil bekerja sama dengan anggota timnya untuk menyelesaikan proyek secara efektif dan tepat waktu. Yang kelima adalah kinerja potensial. Kinerja potensial adalah jenis kinerja karyawan yang mengukur potensi karyawan untuk berkembang dan meningkatkan kinerjanya di masa depan. Kinerja potensial sangat penting bagi perusahaan karena dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana karyawan mampu berkembang dan memberikan nilai tambah bagi toh. Seorang karyawan menunjukkan minat dan kemampuan untuk mempelajari keterampilan baru yang dapat membantu meningkatkan kinerja di masa depan. Terus, apa saja sih indikator kinerja karyawan itu? Yang pertama adalah kualitas kerja. Kualitas kerja mengukur sejauh mana karyawan mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Indikator kualitas kerja meliputi ketetapan waktu, ketetapan dalam tugas, dan kualitas kerja yang dihasilkan. Kedua adalah produktivitas kerja. Produktivitas kerja mengukur seberapa efisien karyawan dalam melakukan pekerjaannya dan berapa waktu karyawan mampu menghasilkan output dalam waktu yang ditentukan. Tiga adalah kehadiran kerja. Kehadiran kerja ini sangat penting ya, karena demi keberlangsungan perusahaan tersebut. Kehadiran kerja mengukur beberapa sering karyawan hadir di tempat kerja sesuai dengan kerja yang telah. Keempat, disiplin kerja. Disiplin kerja ini mengukur seberapa patuh karyawan dalam mengikuti aturan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Indikator disiplin kerja meliputi kepatuhan jadwal kerja, aturan selamat kerja, prosedur menggunakan alat. Kelima adalah kerjasama tim. Kerjasama tim mengukur seberapa baik karyawan dalam bekerja sama dengan anggota tim lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Inovasi, yang keenam, inovasi mengukur seberapa kreatif dan inovatif karyawan
dalam memberikan ide-ide baru untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Indikator inovasi meliputi kemampuan untuk berpikir kreatif, kemampuan untuk menciptakan ide baru, dan kemampuan untuk menerapkan ide baru dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian adalah faktor yang mempengaruhi dari kinerja, yaitu pertama tadi motivasi kerja, lingkungan kerja, kepemimpinan, pengembangan karir, insentif, dan kompensasi, dan kebijakan. Dari sini saja faktor-faktor tersebut motivasi kerja yang dianggap sebagai peningkat atau mempengaruhi dari kinerja dapat disimpulkan sebagai motivasi. Mengapa motivasi kerja karyawan itu penting? Karyawan yang termotivasi adalah karyawan yang memiliki pribadi produktif. Memiliki karyawan yang seperti ini memungkinkan perusahaan mencapai hasil yang lebih tinggi. Bayangkan kalau karyawan tidak bersemangat dalam bekerja dan hanya menghabiskan waktu untuk kepentingan pribadi, perusahaan dapat berada dalam posisi yang sangat berisiko. Sebaliknya, karyawan yang memiliki motivasi kerja tinggi, mereka memiliki fondasi dasar untuk menuju kesuksesan dan konsisten menjalankan tugas mereka dengan sebaik mungkin. Maka meningkatkan motivasi kerja karyawan tidak hanya berdampak positif bagi perusahaan, tapi juga bagi individu karyawan itu sendiri. Karyawan Anda dapat terus mengembangkan diri dengan menggali potensi yang ada. Ini studi kasus sebagai contoh, contoh penerapan motivasi kerja di PT Pertamina, yaitu diambil dari pertamina.com bahwa tidak ingin kehilangan karyawannya, motivasi kerja menjelang berakhirnya masa kontrak Blok Tuban pada 28 Februari 2008 mendatang. Manajemen Joint Operating Body Pertamina, Petrochina SJB terus memotivasi para karyawannya. Mereka dengan memotivasi karyawannya untuk yaitu dilakukan dengan memperkuat kesadaran spiritual karyawan melalui personal transformation program. Program pelatihan sumber daya manusia ini dimaksudkan akan motivasi diri dan kebahagiaan secara spiritual karyawan lebih meningkat. Apalagi para karyawan berkomitmen mempertahankan produksi migas di lapangan Sukawati dan lapangan Budi tetap berada di kisaran angka 11.000 hingga 12.000 barel. Jadi dengan menerapkan motivasi kerja diharapkan bahwa semangat kerja dari para karyawan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.